Baik Bapak Ibu, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Bapak Ibu guru, pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih yang banyak telah memberi waktu untuk salah satu program kegiatan guru penggerak yang ini berbagi dengan teman-teman sejawat di komunitas praktisi di sekolah kita. Dan untuk itu sebelum kita masuk pada materi, maka kita awali dulu kegiatan kita ini dengan pelaksanaan ice breaking, di mana kita akan menyanyikan nanti cuplikan sebuah lagu yang kita awali dari lagu Aku, dan ini akan bersaut-sautan dan bergantian satu dengan yang lain. Ini diawali oleh Bapak Jultika. Aku masih seperti yang dulu. Oke, terima kasih. Lanjut. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuangan dengannya. Mantap, lanjut Pak Deti. Aku ingin saja di hatimu seperti yang pernah terjalin berdua. Oke, asik. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Asik. Terus, ya. Aku benci kepadamu juga dia. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu Debo, ya kan? Berarti lah boleh layani dakwah. Pak SBY, Pak SBY. Sobat. Aku suka dia, Pak. Aku suka dia, deh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akan memulai penyampaian materi ini. Tentunya kita akan membutuhkan beberapa waktu ke depan. Dan kalau nanti ada juga yang ditanggapi, akan diberikan waktu demi pemahaman kita. Baik Bapak Ibu, di salah satu modul guru penggerak yang kami ikuti saat ini ada salah satu modul 1.4. Judul materinya adalah budaya positif. Ini budaya positif ini bertujuan bagaimana agar kita menumbuhkan kebiasaan yang baik di sekolah. Dan untuk itu nanti sebelum kita akan menuju bagaimana membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah, maka ada beberapa materi yang akan kita bahas di siang hari ini. Yang kita mulai nanti pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Dan ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan terakhir, restitusi atau segitiga restitusi. Itu kita awali dulu dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, selama ini kita di sekolah menganggap bahwa anak-anak itu kita kontrol. Namun berdasarkan teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser adalah ada beberapa ilusi. Ada 2 ilusi bagaimana kita mengontrol murid ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana ilusi guru mengontrol murid ini? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Lalu, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Artinya dalam hal ini Bapak Ibu, pada dasarnya kita ini di sekolah memaksa murid untuk mengikuti kehendak kita. Sesungguhnya seorang individu itu atau manusia tidak bisa dikontrol oleh orang lain sebenarnya.
Kenapa siswa mau mengikuti kita di sekolah? Karena pada saat itu mereka mau membiarkan dirinya untuk kita kontrol. Nah, itu yang pertama. Artinya ilusi guru mengontrol murid. Bahwa kita anggap kita ini yang mengontrol murid di sekolah. Baik tidak tanggunnya, kita suruh mereka berbaris, mereka ikuti. Saat mereka ikuti itu, di saat itu mereka lagi memberi waktu ruang kepada Bapak Ibu guru untuk mengontrol mereka. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Artinya bahwa di penguatan positif atau bujukan ini adalah bentuknya kita membujuk siswa untuk mengikuti apa yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi kata si Pak Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya bahwa kita harus meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol ini. Yang selama ini ada salah paham kita tentang kontrol ini. Yang kita anggap selama ini siswa itu kita kontrol. Ada ibaratnya Bapak Ibu, ada sesuatu hal yang kita simpan di telapak tangan kanan kita ini. Ya. Telapak tangan kanan ini baru membuka sesuatu hal apabila kita secara secara individual atau secara mandiri mengontrol diri kita bahwa kita mau membuka telapak tangan kita. Biar bagaimanapun orang lain mempengaruhi kita, mau membuka isi yang ada dalam telapak tangan kita ini, tetapi kalau kita sendiri tidak mau membukanya, maka tidak masalah. Tidak pernah bisa terbuka. Artinya dalam hal ini, dalam mengontrol diri itu adalah sesungguhnya yang mengontrol diri kita sendiri, seseorang itu adalah dirinya sendiri, termasuk anak-anak kita. Karena selama ini kita terkesan memaksa anak-anak itu sekehendak kita. Padahal sesungguhnya individu itu, manusia itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kecuali itu tadi, ketika mereka mau membiarkan dirinya dikontrol, seperti anak kita kalau kita suruh berbaris, mereka mendengar itu karena memang saat itu mereka mau dikontrol. Tetapi ada kalanya mereka tidak mengikuti kita. Ini kita lihat di sekolah, ada anak kita juga yang melawan. Jadi sesungguhnya pada saat itu mereka tidak mau dikontrol. Itu adalah pelurusan beberapa miskonsepsi tentang makna teori kontrol. Berikutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Artinya, selama ini ada dua ganti bentuk yang biasa ada di sekolah, yaitu paradigma atau pola pikir tentang stimulus respon dan bagaimana akan kita dekatkan menjadi teori kontrol. Ini berdasarkan pendapat dari Stephen R. Covey. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mau melakukan suatu perubahan, misalnya di sekolah, kita tadi tujuan kita, guru kita bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah. Maka tentu sebagai guru atau pendidik, kita memulai dari diri. Di dalam pembelajaran kami di Guru Penggerak ada alur merdeka. Ya, alur merdeka ini ada M-nya itu yang pertama mulai dari diri. Artinya tahapannya ada tahapan pekerjaan mulai dari diri. Kedua, E-nya itu eksplorasi konsep. Di situ teori-teori, materi-materi dikupas. Lalu R-nya itu ruang kolaborasi. Ada waktu kami berkolaborasi di Zoom, pembelajaran daring. Lalu D-nya demonstrasi kontekstual. Lalu E-nya elaborasi pemahaman. Di sini nanti disebut menjelaskan kembali apa yang sudah kita pelajari sendiri. Dan K, koneksi antar materi dan aksi nyata. Itulah alur di pendidikan guru penggerak. Apa teori materi yang kita ambil, lalu kita ditugaskan untuk bagaimana agar kita terapkan melalui aksi nyata kita di sekolah. Lalu kalau kita ingin melakukan suatu perubahan, maka perubahan itu kita harus mulai dari diri. Tentu Bapak Ibu guru di sekolah, kita harus memulai dari diri kita untuk menumbuhkan budaya positif. Termasuk misalnya kalau terlambat, maka ketika
pengen kita siswa kita itu tidak terlambat, maka mulai dari diri kita harus memberi contoh yang baik kepada anak. Ada dua tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa stimulus respon dengan teori kontrol. Kita bandingkan stimulus respon, bagaimana stimulus respon tentang dunia dan bagaimana teori kontrol juga tentang dunia. Kita lihat perbedaannya. Pertama, realitas kebutuhan kita sama. Tapi menurut teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi selama ini kita menganggap bahwa sering kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama kalau di sekolah. Anak-anak kita itu sama kebutuhannya di sekolah, di kelas, padahal mereka itu beragam-ragam. Dengan latar belakang kebutuhan yang berbeda. Itu tentang teori kontrol tentang dunia. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Menurut stimulus respon lagi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol dipakai, semua perilaku memiliki tujuan. Mengapa anak terlambat? Mengapa anak mengganggu temannya? Pasti ada kebutuhannya yang tidak tercukupi, yang belum terpenuhi. Mengapa anak tidak mengerjakan PR-nya? Mengapa anak membawa HP di sekolah? Mengapa anak bolos? Karena ada latar belakang itu menurut teori kontrol. Tapi kalau menurut stimulus itu salah, kita hukum. Tapi kalau teori kontrol kita pakai, kita harus dulu mencari latar belakang. Mengapa anak itu melakukan suatu kesalahan? Jadi seringkali ini juga sudah kita praktekkan di sekolah. Ini bapak kepala sekolah sering kalau mau manggil siswa harus mencari dulu latar belakang kenapa. Ini yang saya sudah lihat bapak kepala sekolah sudah sebagian dari ini sudah bercontoh kepada kita melalui aksi nyata. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Artinya kita hanya mengontrol diri kita ini. Kalau kita mau melakukan yang baik, maka itu yang menentukan dalam diri kita. Kalau kita mau baik, maka kita yang mengontrol diri kita itu agar kita melakukan hal yang baik. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi kalau teori kontrol katanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita bisa mengontrol orang lain hanya gara-gara pada saat itu orang itu mau memberi waktu kita untuk bisa kita kontrol. Seperti layar tadi yang sudah saya sampaikan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, tetapi kalau teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Artinya, ketika siswa kita perbaiki perilakunya, maka cara berpikir kita adalah menang. Kita sebagai guru menang dan siswa juga menang. Tetapi kalau model berpikir di stimulus respon, menang kalah, kita saja yang menang, siswa kita yang kalah di dalam hal pembentukan atau perbaikan karakter siswa di sekolah. Berikutnya, disiplin. Kenapa ini? Kita harus tahu dulu bahwa kata disiplin sering terbayang di benak kita adalah orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya Bapak Ibu, sesuatu hal disiplin yang ada di benak kita selama ini adalah tentang hukuman. Mengapa kita kasih disiplin sekolah? Instrumennya adalah tata tertib sekolah. Dan di situ ada hukuman. Misalnya kalau seringkali yang kita praktekkan selama ini, kalau siswa membawa HP, maka hukumannya adalah tidak sita HP. Itu tata tertib sekolah. Tetapi kalau ada siswa yang berkelahi, salah satu langkah pertama yang sering kita lakukan dan pernah kita alami di sekolah adalah kita dipukul. Itu hukuman. Padahal
untuk menumbuhkan disiplin positif katanya tidak harus dengan memberi hukuman. Tetapi justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau tidak ada lagi jalan keluar, dan bahkan katanya tidak perlu digunakan sama sekali. Makanya di sekolah saat ini dibuat tim untuk anti perundungan, anti kekerasan. Ini tujuannya. Nah, ini cikal bakalnya. Karena untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah tidak mesti harus ada hukuman. Nah, utamanya hukuman fisik dan juga kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Seringkali kita ini marah-marah kepada anak-anak, ya. Kekerasan verbal, kita marahi. Terkadang ada kata-kata yang keras keluar dari mulut kita. Ini seharusnya dan seyogianya itu tidak boleh ada di sekolah. Karena kita sudah ada di dalam kurikulum merdeka saat itu. Kurikulum merdeka ini artinya bukan artinya anak ini dibebaskan untuk semaunya, bukan. Tetapi anak-anak kita beri kebebasan untuk berpikir secara dunianya sendiri. Misalnya dalam mengerjakan tugas, kita berikan variasi ragam. Ini kurikulum merdeka. Contoh, misalnya dalam proyek atau ada penugasan, mungkin kalau samakan di grup penggerak, diberi keleluasaan. Boleh dibuat dalam bentuk video, PPT, atau dalam bentuk media yang lain yang menurut kita mampu. Artinya diberi keleluasaan kepada kita. Mana yang kita mampu buat, itu yang kita kerjakan. Lebih kurang itulah penerapannya di kurikulum merdeka ini. Lalu untuk menumbuhkan budaya positif ini kita harus perlu tahu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal, yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Diane Dawson 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Artinya Bapak Ibu, untuk menumbuhkan disiplin positif di dalam diri anak, tidak lain dan tidak bukan adalah dari diri anak itu sendiri. Kita harus sebagai pendidik menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam. Artinya bagaimana cara kita sebagai pendidik agar anak itu ketika melakukan suatu kesalahan menyadari kesalahannya dan menyadari juga bagaimana agar memperbaiki kesalahan. Kalau selama ini tadi mungkin kita akan sedikit membahas hukuman dan konsekuensi nanti di layar slide berikutnya. Tetapi dari awal ini saya sampaikan dulu bagi kita semua bahwasanya selama ini yang ada di pikiran kita ketika siswa itu di sekolah melanggar tata tertib, maka pasti hukuman generasi. Tanpa siswa itu memikirkan bagaimana cara agar memperbaiki masalah itu nanti bagaimana pendekatan restitusi ini adalah salah satu solusi menyelesaikan atau memperbaiki masalah siswa di sekolah. Nilai-nilai kebajikan ini di kurikulum merdeka adalah yang kita pakai profil pelajar Pancasila. Ada 6 itu. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dan kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu 6 dimensi daripada profil pelajar Pancasila. Inilah nanti nilai-nilai kebijakan ini nanti yang akan kita tumbuhkan pada peserta didik kita. Yang kedua, kita membedakan sekarang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan juga restitusi. Ada 3 ini. 3 motivasi perilaku manusia. Ini menurut Diane Dawson. Mengapa seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau tingkah laku? Ini karena ada 3 motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Artinya Bapak Ibu, seringkali kita selama ini sebagai guru, sebagai pendidik, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari bapak-bapak sekolah, kalau bapak-bapak sekolah memberi petunjuk kepada kita untuk masuk kelas tepat waktu, sebenarnya kita baru sampai di sekolah, berat sekali kita bergerak ke kelas. Tetapi mengapa kita ikuti saat itu? Karena untuk menghindari hukuman.
Dan motivasi inilah motivasi terendah. Artinya jangan kita jadikan alasan ini untuk mengikuti apa yang diperintah oleh Bapak Kepala Sekolah hanya gara-gara tidak nyamanan. Dan ini adalah motivasi terendah yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam bidang berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Artinya motivasi yang pertama dan yang kedua ini adalah sama-sama motivasi eksternal. Artinya mengapa seseorang mengikuti melakukan sesuatu? Karena ada imbalan yang didapatkan. Misalnya di sekolah, mengapa anak-anak ini rajin ke sekolah? Mengapa dia rajin belajar? Karena yang ada di pikirannya adalah mendapatkan hadiah nanti di akhir semester. Ini motivasi yang kedua ini, di atas daripada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya motivasi ini eksternal dan ini tidak lama ada bersemayam dalam diri kita. Ya, jangan kita berbicara soal murid, kita Bapak Ibu guru saja dulu. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan dari Bapak Kepala Sekolah, kita ikuti saja masuk ke kelas padahal dalam hati kita berat karena baru sampai di sekolah dan sebagainya. Begitu pula untuk mendapatkan imbalan agar jam kita ke depan selalu diperhatikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Itulah motivasi kita mengikuti apa petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Padahal motivasi ini tidak akan tahan lama bersemayam dalam diri kita. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Artinya orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Dan inilah yang terbaik itu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini adalah sifat internal dan ini adalah permanen dan akan bertahan abadi di dalam sikap kita. Kalau kita akan menumbuhkan motivasi kepada anak didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Termasuk juga kita Bapak Ibu. Kalau motivasi intrinsik kita bangun untuk menunaikan tugas kita di sekolah ini, misalnya, maka itu akan bertahan lama. Tetapi kalau tadi pola berpikiran pertama dan yang kedua kita ambil, makanya tidak pernah permanen. Hari ini kita ikuti, besok pasti terlambat. Karena tidak berasal dari dalam diri sendiri. Dan itulah tugas kita sebagai pendidik yang kita tumbuhkan di dalam diri anak-anak kita. Bagaimana agar mereka menumbuhkan sendiri motivasinya, menyadarkan mereka sehingga benar-benar mereka mengikuti tata aturan atau keyakinan di sekolah kita ini nanti adalah berdasarkan motivasi yang mereka bangun dari dalam diri sendiri. Bapak Ibu, kita lanjutkan, kita akan membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Yang pertama, apa itu hukuman? Hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respons atas tindakan yang melanggar aturan norma atau hukum. Di gambar, seorang guru ini marah-marah sama peserta dia, mungkin marah karena terlambat. Dan itu yang sering kita laksanakan selama ini, dan termasuk saya. Kita marah. Ya. Kalau melanggar, bila perlu juga kita berikan gambaran Pancasila itu kepada anak-anak kita. Ya. Ini hukuman. Ya. Ini hukuman. Dan hukuman ini sifatnya negatif. Sementara kalau konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bersifat positif maupun negatif. Jadi setingkat dari atas hukuman ini adalah konsekuensi. Contoh, kalau kita kasih tugas, nanti kalau tidak selesai tugasnya maka nilainya hanya 5. Ini sering kita sampaikan di kelas. Konsekuensi. Tetapi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disampaikan oleh Jan Dosen pada sampai depan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bapak Ibu,
selama ini yang kita lakukan adalah hukuman. Mari kita akan meninggalkan itu depan, pelan-pelan kita ubah tata tertib sekolah kita ubah keyakinan sekolah. Lalu konsekuensi dan yang paling baik dalam memperbaiki menyelesaikan masalah murid adalah pola segitiga restitusi. Bagaimana bentuknya nanti sedikit akan kita belajar di slide ini. Ini ada, jelas ya Bapak Ibu? Ini bisa dibaca? Tidak ya? Oke, saya baca saja di sini karena ini. Bagaimana membedakan hukuman, konsekuensi dan restitusi ini? Yang hukuman adalah identitas gagal. Kita menemukan identitas gagal kepada anak. Sementara konsekuensi dan restitusi, kita akan menemukan identitas sukses, disiplin. Jadi untuk menemukan disiplin itu kepada anak, yang kita pakai adalah konsekuensi dan restitusi. Salah satu kita ambil contoh, mohon maaf kalau tidak terang sekali, saya akan baca satu dua saja. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini kalau hukuman. Dan biasanya kalau hukuman ini kita berikan pada siswa, anak-anak pasti marah. Mungkin pada saat itu mereka tidak marah sama kita, padahal hatinya itu memberontak. Dan kita lihat beberapa siswa, ada video kemarin, anak SMA melawan, menantang duel gurunya. Hanya gara-gara ditegur, gara-gara berpakaian. Saat itu karena hukuman, kita sudah membangun identitas gagal pada anak. Tetapi kalau dalam bentuk konsekuensi dan restitusi, bagaimana sesuatu itu memang wajar terjadi. Itu menurut konsekuensi. Dan menurut restitusi, ini pilihan. Anak melanggar hukum, melanggar tata tertib itu karena pilihannya. Dan ada latar belakang mengapa dia melakukan itu. Dan bagaimana solusi memperbaikinya, itulah tugas kita sebagai guru dengan pola pendekatan restitusi yang kita akan gunakan. Jadi hukuman ini mari akan kita tinggalkan. Mengapa? Karena hanya melahirkan identitas gagal kepada siswa. Dan pada umumnya siswa akan memberontak, marah, bahkan juga pada saat mereka ikuti saja, itu sebenarnya perasaannya lagi tidak enak kepada kita sebagai guru. Hanya mereka begitu karena menghargai kita saja. Dan besoknya pasti mereka lakukan lagi. Kita kasih contoh di sekolah kita, anak kita Reno. Seperti itu karena selama ini mungkin yang kita terapkan adalah hukuman kepada dia. Sehingga maka hari ini kita tegur, besok juga akan diulangnya kembali. Ya. Bapak Ibu, kita lanjut. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Identitas gagal, perbedaan selanjutnya. Identitas berhasil. Untuk menemukan disiplin, maka sanksi atau konsekuensi itu yang kita pakai, dan yang lebih cenderungnya adalah restitusi. Kita bedakan. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara kalau konsekuensi, tadi saya sudah sampaikan, sesuatu harus terjadi merupakan pilihan. Kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk atau anak untuk jangka waktu panjang. Lalu sementara untuk konsekuensi dan restitusi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Tetapi kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Itu perbedaan. Ketiga, korban mendapatkan keadilan. Tapi kalau konsekuensi juga korban bisa diabaikan. Tetapi kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tetapi kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Makanya tadi cenderung dalam memperbaiki masalah siswa ke depan, ada baiknya kita akan menggunakan restitusi ini. Perilaku pasif agresif meningkat, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tetapi kalau restitusi, masalah terpecahkan. Dan terakhir, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini hukuman. Kenapa bisa hukuman berhasil? Karena siswa itu takut. Karena selama ini yang kita lahirkan dan kita tumbuhkan pada anak-anak agar takut kepada kita melalui tata tertib yang sudah kita buat. Ini tidak baik. Lalu kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sementara kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau pola penyelesaian masalah atau perbaikan masalah murid dengan restitusi, maka goal akhir yang kita dapatkan dari murid kita adalah mereka bertanggung jawab untuk perilakunya. Misalnya kalau mereka sudah melanggar keyakinan atau tata tertib, maka mereka sendiri yang memikirkan bagaimana penyelesaiannya, bagaimana solusinya, dan bagaimana juga dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dihukum oleh perangkat. Bapak Ibu seringkali
kita selama ini memberi. Kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang guru agar belajar sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan. Jadi misalnya di dalam kejuaraan kelas, ya, hanya 3 orang yang akan termotivasi, paling 2, 1, 2, dan 3. Sementara puluhan yang lainnya tidak ada motivasi, dan mereka terpukul, berarti kami ini tidak bisa lagi. Ya. Sementara juga sendiri pilihan, boleh menjadi juara, boleh tidak. Berarti kalau saya mau menjadi juara, saya belajar sungguh-sungguh. Kalau tidak mau menjadi juara, maka saya tidak mau belajar, mengabaikan. Ini adalah dihukum karena penghargaan. Sementara menurut Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Tom, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi seharusnya siswa harus kita sadarkan bahwa dia itu harus belajar, dan pada saat itu mengapa dia belajar, apa tujuannya, kita telah memberi penghargaan yang sesungguhnya kepada mereka. Selanjutnya, mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini adalah kalau restitusi, artinya kita mengembalikan anak itu ke kelompoknya dan sambil menyadarkan bahwa mereka itu memahami apa yang dilakukannya dan bagaimana agar keluar dari masalah yang dihadapinya. Ciri-ciri restitusi, kita masuk ke segitiga restitusi. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Mengapa restitusi ini kita pilih sebagai cara tepat untuk menumbuhkan disiplin kepada anak? Karena restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi bagaimana agar anak itu belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, dan restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi di dalam penyelesaian masalah atau menumbuhkan disiplin kepada anak-anak melalui restitusi ini adalah salah satunya yang paling terpenting adalah kita mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan mengapa dan apa yang melatar belakangi anak itu melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran pada keyakinan atau tata tertib sekolah. Ciri yang lain, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi ini bisa kita buat anak itu bisa kembali ke kelompoknya. Seperti di kelas yang kemarin anggotanya Ibu Ros, si Karisma. Dengan pendekatan yang dilakukan, penyelesaian perbaikan masalah yang tepat, maka si Karisma bisa kembali ke kelasnya itu dengan bisa berbaur dengan kelompoknya. Ketika kita gagal, maka akan menjadi bumerang di kelas itu sendiri, menjadi timbul masalah baru. Ya, jadi dengan pendekatan restitusi ini bisa kita kembalikan murid itu pada kelompoknya, walaupun dia sudah melakukan hal yang salah. Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini beberapa kelas sudah ada ini keyakinan kelas. Kalau sebelumnya kita memakai peraturan, jadi kata peraturan kita geser atau tata tertib menjadi keyakinan. Kenapa keyakinan? Itu adalah salah satu cara menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam diri siswa. Dimana kita ketahui tadi bahwa dengan motivasi yang berasal dari dalam diri, ini ada bertahan lama, berjangka panjang, yang permanen di dalam diri. Keyakinan kelas. Berikutnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Nah, mengapa kita mengikuti aturan itu? Mungkin karena berpikir kita memakai helm agar ada keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Ini di saat pandemi. Ini jawaban kita karena untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Keyakinan.
Mengapa kita memakai helm? Karena kita ada keyakinan agar selamat. Mengapa kita mencuci tangan, memakai masker, mematuhi protokol kesehatan waktu pandemi? Karena agar kita sehat dan selamat daripada ini. Inilah keyakinan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan bahwa pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Bapak Ibu, kalau peraturan mereka itu gampang. Kalau tata tertib, jangan bawa HP, dilarang keras membawa HP. Ada solusi sama mereka. Mereka tinggalkan di jok motor, di kantin. Sehingga kita tidak berhasil menemukan disiplin dalam diri mereka. Tetapi kalau keyakinan kita bangun, maka mereka itu sadar, mengapa saya tidak membawa HP? Mengapa saya belajar? Buat apa dan untuk apa dalam diri kita? Itulah tugas kita. Bagaimana menemukan motivasi intrinsik ini dalam diri siswa. Tahapan menciptakan program kebajikan. Ada daftar kebajikan yang telah disusun tadi itu profil pelajar Pancasila. Sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dan kelompok utama. Buatlah tentukan nilai kebajikan yang menjadikan proyek utama di sekolah Anda. Surat pendapat dalam kelompok. Dan terakhir buatlah poster atau membuat di sosial media keyakinan sekolah kelas Anda. Dalam menyusun keyakinan kelas ini, yang pertama kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Kalimat-kalimat yang kita gunakan, kalimat positif yang kita gunakan adalah kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila yang menjadi daftar nilai kebajikan yang kita gunakan sebagai dasar dalam penerapan IKN di negara kita saat ini. Lalu kita sempurnakan nilai-nilai kebajikan tadi. Setelah itu ditentukan mana nilai kebajikan. Misalnya di kelas, keyakinan kelas misalnya hadir setiap hari. Hadir setiap hari, tidak keluar masuk kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini bentuk-bentuk keyakinan, kalimat positif. Lalu setelah itu kita tentukan ini bersama siswa, kita musyawarahkan bagaimana keyakinan kelas kita. Misalnya Bapak Ibu wali kelas di awal semester atau tahun ajaran, kita musyawarahkan bersama murid kita, bersama kelas kita yang kita dampingi. Apa keyakinan kelas kita yang menjadi acuan kita dalam 1 tahun ke depan? Mulai dari tadi misalnya setiap hari. Setelah kita tentukan bersama-sama, maka tahap akhirnya adalah kita buat poster atau setidak-tidaknya melalui tulisan-tulisan yang mana beberapa kelas sudah kita lihat. Ada yang ditulis di kertas, kita cetak di kertas, sampai kita leketkan di atas di setiap kelas masing-masing. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi Bapak Ibu, peraturan tata tertib sekolah di kurikulum Merdeka ke depannya tidak lagi dipakai peraturan tata tertib, tetapi adalah keyakinan. Bagaimana tahapan pembentukannya? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu rinci, misalnya pernah tahun sebelumnya ketika saya ditugaskan oleh Bapak Gubernur Sekolah sebagai wakil siswa menyusun tata tertib sekolah. Apabila tidak hadir, apabila membawa HP, apa hukumannya? Ditahan, lalu dirinci lagi. Kalau sudah 2 kali, 3 kali, dirinci lagi. Nah itu kalau aturan. Tetapi sementara kalau keyakinan kelas umum saja. Misalnya keyakinan kelasnya tidak menggunakan HP ketika dibutuhkan. Itu keyakinan, bentuk keyakinan yang kelas ya. Contoh yang kita terapkan ke depannya. Berikutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya kata-kata umum yang kita pakai, tidak rasis. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif. Kalau kalimat negatif, tidak boleh membawa HP. Sementara kalau kalimat positif, menggunakan HP sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditentukan. Nah, keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Dan juga jangan terlalu banyak karena nanti siswanya pada lupa. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya kita memilih keyakinan yang bisa diterapkan di sekolah kita dan di kelas kita. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut
dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas ini tidak monoton, tidak sifatnya tidak bisa ditinjau kembali, tidak, tetapi bisa diubah dan disesuaikan dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan tahu bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas sekolah. Contoh, ini contoh keyakinan kelas. Di kelas 12 OTKP sama saya sudah ada itu keyakinan kelas. Kesepakatan kelas, misalnya ini 91 membentuk budaya positif. Hadir di sekolah tepat waktu. Ini kedua, duduk pada kursi yang disediakan, mendengarkan orang lain berbicara, angkat tangan bila berpendapat, menghormati dan saling membantu. Setiap murid memiliki kesempatan sama untuk berpendapat dan praktik pelajaran IPA. Ini contoh keyakinan. Dan ini kalau sudah disepakati dibuat dalam bentuk poster. Dengan nanti kita akan belajar menggunakan Canva ini meringan lagi mempermudah belajar. Begitu pula kesepakatan kelas yang lain. Misalnya tepat waktu masuk dan keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menyimak penjelasan guru, bertanya jika tidak mengerti, empati terhadap sesama teman, dan jaga kebersihan. Ini contoh keyakinan kelas. Agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat dijadikasikan untuk pendalaman sebuah keyakinan dengan berbagai kegiatan. Artinya dicoba kita biasakan di awal-awal tahun ajaran, awal minggu tahun ajaran. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Pertama, kegiatan tampak seperti tidak tampak seperti. Bagaimana kegiatan tampak seperti ini, tampak seperti ini? Anggota kelas dibagi 10 kelompok, selanjutnya setiap kelompok diminta untuk bercurah pendapat tentang kegiatan tersebut. Tampak seperti apa? Tampak tidak seperti apa? Kemudian hasil curah pendapat setiap kelompok dipresentasikan. Ini cara yang pertama. Cara ini contohnya. Tidak jelas. Jelas kan ini? Bisa dilihat. Contoh tampak seperti ini, tabel keyakinan kelas contohnya. Ya. Misalnya datang tepat waktu. Ada 3 unsur ini: hormat, bekerja, rasa diterima, dan memiliki. Itu tabel T. Tabel Y, terdengar, terlihat, berperilaku. Ini saya baca saja. Nanti akan kita perjelas kalau Bapak Ibu ada yang mau minta contohnya. Misalnya hormat, tampak seperti datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Nah, ini berarti kalau keyakinan kelasnya datang tepat waktu, maka ketika melanggar apa yang terjadi? Sering hadir tepat waktu. Sering hadir telat. Mengapa teman dan guru setiap hari menyapa teman dan guru setiap hari? Maka tidak tampak seperti teracu kepada teman dan guru. Akan kita kembangkan di kelas kita masing-masing. Bagi Bapak Ibu nanti yang mengatur contohnya bersama kita. Lalu kegiatan pendalaman keyakinan kelas yang kedua. Tugas saya, tugas kamu, tugas guru, tugas murid. Salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menentukan dunia yang merdeka. Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tentunya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Bapak Ibu, pada pekan pendalaman keyakinan kelas ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, murid-murid kita ajak diskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing warga kelas. Misalnya tugas murid itu di kelas apa, lalu tugas murid itu juga apa. Ini adalah beberapa rangkaiannya. Yang pertama, guru akan membuat bagan bersekat kotak dan seterusnya. Ini adalah langkah-langkah ini nanti bisa kita terapkan dan bisa dilayani sama kita, dan kita akan terapkan di kelas masing-masing. Nilai pasti tidak apa. Contoh hasil curah pendapat guru dan murid. Tugas saya, tugas kamu. Misalnya saya ambil contoh di sini. Guru tugasnya mengajar. Guru, murid tugasnya apa? Belajar. Guru tugasnya mendidik. Murid tugasnya apa? Mencoba. Guru tugasnya menjawab pertanyaan. Murid tugasnya apa? Menghasilkan yang terbaik dari diri sendiri dan seterusnya.
Bapak Ibu, hal yang perlu kita ketahui tadi saya sampaikan sebelumnya. Untuk menumbuhkan motivasi positif di dalam diri anak. Misalnya ada seseorang anak yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas, sebenarnya di saat itu ada latar belakangnya. Ada kebutuhan yang belum tercukupi. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Blass. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Misalnya, ada seorang anak kalau anak SD sering mengambil makanan temannya. Kalau ditelusuri mengapa anak itu sering mengambil makanan temannya, guru jangan marah sama dia. Mungkin karena mamanya belum menyediakan makanannya. Ketika kita marah sama anak tersebut, maka di saat itu anak itu merasa terpukul dan tidak terperbaiki sifatnya. Mengapa dia lakukan itu? Karena kebutuhan tadi bertahan hidup. Dia lapar. Tapi coba kalau mamanya sudah menyiapkan makanan itu, pasti tidak dilakukan itu. Ini contoh. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Artinya bagaimana kita ini diterima di lingkungan kita belakang. Kebebasan. Ada anak yang ribut di kelas. Sebenarnya ada latar belakang dia ribut. Mungkin cara mengajar kita tidak nyaman. Mungkin dia bosan. Karena seseorang itu butuh kebebasan. Makanya mungkin pembelajaran kita itu bervariasi. Mungkin kalau anak bosan di kelas, kalau guru-guru jurusan ini bisa langsung ke lab. Karena memang anak itu bebas. Dan seseorang itu ada kebutuhannya adalah kebebasan, freedom. Kesenangan dan penguasaan. Jadi mengapa siswa kita itu melakukan sesuatu tindakan? Karena ada 5 kebutuhan ini. Mungkin salah satu dari 5 ini yang belum terpenuhi. Itu latar belakang. Kedua, ini apa kebutuhan untuk bertahan hidup? Sudah diuraikan. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan seterusnya. Kebutuhan biologis juga di dalam ini. Ya. Mengapa seseorang pelaku kriminal melakukan tindakan misalnya pemerkosaan? Ya karena memang ada latar belakangnya. Karena kebutuhan biologisnya, mungkin dia tidak memiliki pasangan, tidak memiliki kekasih dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu adalah latar belakangnya. Ketika kita sudah tahu latar belakangnya apa, maka kalau di sekolah, misalnya anak tadi mengganggu temannya, mengambil makanan temannya. Ketika kita sudah tahu latar belakangnya apa, maka kita juga bisa menyesuaikan apa cara, apa tindakan yang bisa kita lakukan untuk anak untuk memperbaiki masalah. Kedua ini dalam ada kasus Doni ini. Ketika ditanya oleh Ibu Ambar, kenapa dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya untuk makan siang, itu tadi saya jelaskan. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, dan pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, cari-cari perhatian. Ya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Seringkali ini ada siswa senang pada kita. Mungkin cara mengajar kita, mungkin ibu dia tampil di kelas karena berpenampilan menarik. Ya. Mungkin ibu bapak SBI, siswa merasa betah di lab karena caranya menyampaikan, karena guru senang sama beliau. Nah ini kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kebebasan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Ini seringkali ada anak-anak mencari perhatian. Ya kan? Bagaimana agar kita mengakuinya? Bagaimana agar temannya menghormatinya? Dia jadi tukang ribut di kelas. Bagaimana agar teman-teman mengakui, oh ini berani, ini ribut. Nah, seringkali ini. Jadi anak tersebut pada saat itu sudah terlalaikan kebutuhan kebebasan. Berikut kesenangan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, ekonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan,
Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Penguasaan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Seringkali juga kita menghadapi siswa yang suka ribut di kelas. Mungkin dipukulnya kawannya, karena saat itu dia ingin diakui bahwa dia yang berkuasa di kelas. Jadi ada latar belakang mengapa seseorang itu melakukan sesuatu sikap yang melanggar keyakinan. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terjadi dalam hidup Anda. Dan Anda membuat Anda kita adalah tercipta ketika segala kebutuhan kita tercukupi. Begitu pula anak-anak. Anak-anak merasa dia berada di dunia berkualitasnya ketika segala kebutuhannya itu sudah terpenuhi. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, bagaimana restitusi tadi? 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru, di mana nanti kita masing-masing kita sesuaikan. Ini menurut Diana Dosa. Penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Bagaimana tipe guru sebagai penghukum? Ini mungkin kita akan fokus di sini. Di mana kita selalu. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, kalau kita berposisi sebagai penghukum, maka bisa kita tampar dan kita bisa juga mencaci maki. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendengarkan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Itu ciri-ciri penghukum. Selalu yang terakhir selesai. Misalnya ada tugas, selalu saja kamu yang terakhir. Kita pemarah. Jadi seringkali kalau kita sudah melakukan itu, maka saat itu kita posisinya pemarah. Lalu guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Anak mau bisa mengikuti mau tidak, tapi cara yang diikuti. Penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghabis. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu contoh-contoh kalimat kemarah. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Ini refleksi. Pada saat muridnya datang terlambat, ketika kita menunjuk-nunjuk dia itu, kita marahi dia, apa perasaannya? Padahal kita tidak tahu kenapa dia itu terlambat. Mungkin saja mamanya sakit. Mungkin saja dia terlambat bangun adalah latar belakang mungkin menjaga mamanya yang sakit di rumah sakit. Tapi kalau pemarah tidak menanya-nanya latar belakang, langsung saja disemprotkan. Nah, gitu ya. Kemungkinan murid marah. Padahal saya ini capek Pak menjaga mama saya yang sakit. Saya sampai di sekolah, Bapak marah-marah. Ini mungkin di dalam hatinya. Dan mendendam. Nah, ini yang paling parah. Ya. Dan mungkin siswa dendam sama kita. Ya. Dan bisa agresif. Seringkali kita lihat anak-anak yang menantang gurunya. Karena sudah gurunya tadi sudah menempatkan posisi sebagai pemarah. Mungkin saat itu posisi anak, karakter anak, perasaan anak lagi tidak normal, misalnya moodnya lagi tidak bagus. Mungkin ada latar belakang masalah yang dialaminya. Maka apa yang terjadi? Itulah yang sering kita lihat. Siswa menantang duel. Nah. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Artinya pembuat rasa bersalah ini seringkali kita tenang dulu, lalu tujuan kita agar siswa itu benar-benar merasa bersalah. Itu yang kita buat. Contoh kalimat yang sering dilakukan oleh pembuat merasa bersalah. Itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bapak,
sudah lepu dia berbicara, ya. Sudah lepu dia berbicara, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini contoh-contoh kalimat membuat merasa bersalah. Ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kalau dia sudah tahu, oh saya ini ternyata seperti ini. Jadi dia menilai buruk dirinya sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat anak-anak, lesu. Seringkali ada juga Bapak Ibu guru yang mengambil posisi itu. Selanjutnya, hasil yang didapatkan, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Nah, ini masalahnya. Ya. Memang dia tahu bahwa dia salah, tapi dia merasa gagal dan tidak ada lagi semangat untuk bisa melakukan yang baik. Ada juga guru memposisikan diri sebagai teman kepada siswa. Bagaimana ini? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid karena dia teman, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupaya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, sekarang ini, ayo bantulah ini Bapak ya, ayo bantu ini akad ini. Nah, ketika saat itu kita memposisikan diri sebagai teman. Ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini contoh-contoh kalimat orang yang guru yang mengambil posisi teman. Yang paling perlu kita ketahui di sini ada sisi negatifnya. Apa sisi negatif dari posisi teman? Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak, Ibu teman saya. Seringkali kita ini ada juga orang guru yang menciptakan suasana pertemanan kepada anak. Tetapi di saat itu sebenarnya kita menemukan hal yang negatif kepada diri anak. Dia akan bergantung kepada kita. Ya. Sehingga kalau tidak ada kita di sekolah, tidak ada yang membelanya. Dulu waktu saya SMA, ada yang membela saya ketika saya berkelahi di sekolah, menjamin saya kepada kepala sekolah sampai tidak dipecat. Sehingga saya bergantung kepada ibu guru tersebut. Nama beliau masih saya ingat sampai ibu Engelsi itu. Sehingga kalau ada masalah, saya harus bertemu dengannya. Sehingga siswa itu bergantung kepada kita, sehingga tidak bisa mandiri. Nah, lalu selanjutnya, apa yang dirasakan oleh siswa hasilnya? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, itu seperti yang saya sudah jelaskan. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ya. Akibat lain dari posisi teman, hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Seringkali siswa baru nanti diikutinya apa yang disampaikan kalau hanya guru yang membuat dia itu merasa terima. Kalau guru lain yang menyuruh, pasti tidak diikuti. Pemantau, ada juga posisi pemantau. Bagaimana posisi pemantau Bapak Ibu? Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Misalnya kita tahan HP atau kita sita HP, atau misalnya siswa belum membawa parang ketika 9K, ya kita tanya, kamu tahu kan apa sanksinya? Kamu tahu kan kalau tugas tidak selesai sanksinya apa? Tahu Pak, nilai saya rendah. Maka dari itu bagaimana posisi pemantau yang dilakukan? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Ini kalau misalnya tugasnya atau PR-nya belum selesai. Ada konsekuensinya. Nanti kalau jam istirahat kamu tidak boleh keluar kelas. Kamu harus kerjakan tugasmu. Ini contoh. Kalau misalnya ada PR, si Reno belum mengerjakan PR, maka kalau posisi pemantau yang kita lakukan, nanti Reno kamu tidak boleh keluar kelas di jam istirahat. Selesaikan tugasmu. Seringkali ini sesekali pasti kita akan pernah melakukannya. Kita tahan anak di haknya itu untuk istirahat, hanya untuk mengerjakan PR. Ini posisi pemantau. Dan saat itu juga kita memantaunya.
melihat-lihatnya mengerjakan tugas. Mana posisi yang paling ideal saat ini? Itulah manajer. Bagaimana posisi manajer? Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru sebagai sesuatu bersama dengan murid. Di EKM ini kita diharapkan menerapkan posisi manajer. Dan paling tidak adalah posisi pemantau. Sementara posisi pemarah tadi, pembuat merasa bersalah, teman, mari kita akan pelan-pelan kita tinggalkan cara itu. Kita berpindah pada posisi pemantau dan manajer. Bagaimana posisi manajer? Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Di posisi ini kita mengajak anak mengetahui apa kebutuhan, apa latar belakang, apa kebutuhan tadi yang belum terpenuhi olehnya, maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer, kata-kata seorang pemantau manajer, apa yang kita yakini, apakah meyakininya? Nanti ada contoh videonya yang pernah saya buat di sini untuk lebih jelasnya nanti bagaimana posisi manajer. Bapak Ibu, kita harus membedakan bagaimana posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan seterusnya. Biar kita tahu, dalam menentukan motivasi anak ada dua, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Tadi kita sepakati bahwa motivasi intrinsik adalah motivasi yang tumbuh dari dalam. Motivasi eksternal, kalau guru berbuat penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, kalau identitas gagal, posisi kita penghukum dan membuat orang merasa bersalah, maka itu motivasi eksternal dan siswa akan mengalami identitas gagal. Sementara kalau ini kita tumbuhkan identitas berhasil atau motivasi intrinsik, maka kita harus memakai kontrol diri manajer. Bisa juga teman dan pemantau, dan yang paling tingginya adalah posisi manajer. Bagaimana caranya ini nanti bisa kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan atau pada konsep pelaksanaannya di kelas. Bapak Ibu, yang terakhir, restitusi atau segitiga restitusi. Bagaimana pola segitiga restitusi? Ya. Ada 3 langkah dalam menyelesaikan masalah murid dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, bagaimana bentuknya ini nanti ada videonya yang pernah saya bagikan di grup kita. Itu langkah-langkah dalam menyelesaikan atau memperbaiki masalah murid melalui segitiga restitusi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya di dalam segitiga restitusi ini kita harus memberi keyakinan kepada anak bahwa memang setiap orang itu melanggar aturan, ya, dan kita tumbuhkan kesadaran bagaimana agar dia menyadari kesalahannya dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Di sini ada tahapan menstabilkan identitas, apa saja yang dilakukan, begitu pula validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kesimpulan, Bapak Ibu, untuk menumbuhkan disiplin positif, maka seorang pendidik harus mampu memahami bahwa disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Dan seorang pendidik harus memahami kebutuhan dasar manusia dengan tujuan untuk menerapkan posisi kontrol seperti apa yang mau diterapkan ketika mau memperbaiki masalah murid di sekolah. Dan untuk menumbuhkan disiplin positif di dalam diri anak, maka salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menyusun keyakinan kelas. Di mana di dalam menyusun keyakinan kelas, pendidik melibatkan murid di dalam penyusunannya. Dan keyakinan kelas ini menjadi pangkal bertumbuhnya keyakinan sekolah. Sehingga dengan adanya keyakinan kelas, maka mempermudah langkah untuk memperbaiki masalah murid di sekolah dengan menerapkan pendekatan restitusi dengan pola segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah diberikan. Kalau misalnya ada sedikit lagi waktu kita barang 5 menit untuk ada hal yang
kita diskusikan. Saya tahu dalam menyampaikan materi ini sebenarnya tidak cukup waktu ini. Dari awal tadi saya sudah tancap gas untuk menjelaskan bagi Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya nanti ada hal yang kurang yang mau kita diskusikan, kalau ada kesempatan di hari ini kita diskusikan bersama, dan kalau tidak akan kita lanjutkan besok hari-hari berikutnya. Demikian saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Sudah di atau tidak? Kalau baik Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin kita diskusikan, maka saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya siang hari ini. Bapak Ibu, seharusnya kita sudah pulang ke rumah tadi, tapi karena ini rasa kesetia kawanan yang luar biasa dari Bapak Ibu untuk program ini, dan terima kasih atas waktunya. Kiranya waktu kebaikan Bapak Ibu, kemurahan hatinya dibalaskan oleh Tuhan kepada kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Yahoo. Yahoo.